ya, mendadak kuat, gak tidur jam 3, setengah 4, bangun jam 9 pagi. Buat apa melek? Kalau subuhnya siang, ya kan? Mending tidur jam 9 tapi subuh tepat. Nah, begitu. Jangan melek tapi subuhnya siang, nggak boleh. Ya, paham sudah? Kalau sholatnya sudah baik, nah ini ciri khas. Sholatnya baik, nah semua baik. Jalannya baik, ucapannya baik, sedekahnya baik, bertemu orang baik, kerjaannya baik, semua baik. Kalau sholatnya buruk, ya, kerjaannya jelek, bertemu orang jelek, terima rezeki jelek, semua jelek, sholatnya jelek. Nanti ciri khasnya sholat. Nah, sodakohnya ini di sini dan menginfakkan sebagai rezeki, medit. Kalau sholatnya jelek itu medit. Nah, aneh kan? Aneh atau tidak? Nah, karena orang yang bisa menginfakkan rezeki ini ingat pahalanya di sisi Allah, begitu. Jadi sholat yang diterima pasti dia senang berinfak. Tapi kalau sholatnya buruk, senang nyelengi agar matinya jadi celeng. Ini sholat yang buruk ini itu pelit. Nah, ya, ada orang bagaimana orang gak sholat tapi loman, gak sembahyang, gak diterima. Nah, ada orang yang sedekah tapi gak sholat, ditolak. Yang sholat bersedekah diterima. Jadi kalau waktu nggak sholat jangan sedekah, nggak diterima. Nah, jadi orang kafir kalau sedekah tidak diterima, orang iman diterima, rahmat Allah. Ya, kalau orang sudah sembahyangnya buruk, sholatnya buruk, nggak bisa ayat ini berhenti, sholat terus. Jadi kasetnya muter ya. Lakimu salah kayak burung biu. Assalamualaikum. Ditanya, waalaikumsalam, bu, assalamualaikum. Gitu. Jadi sholatnya buruk. Yang bisa menginfakkan, nah, latihan. Jadi habis sholat keluar sedekah. Nah, bisa nggak kira-kira? Habis duhur keluar kasih makan roti, kasih makan ayam, kasih makan burung, kasih minum orang tiap habis sholat. Nah, karena ayatnya jalan, nggak ada habis sholat berhenti, nggak ada. Setelah sholat menginfakkan, nah, walaupun permen 1 biji, gitu. Kira-kira bisa nggak? Kalau 5 waktu, nah, sholat yang tidak bersedekah ditangguhkan. Nah, sholat yang tidak bersedekah dihentikan, diberhentikan, tidak dihubungkan dulu karena belum memenuhi syarat. Minimal sedekahnya nyebrangkan orang di jalan. Sedekah juga, nggak punya uang, nyebrangkan orang di jalan, sedekah. Kasih nasihat orang yang baik, sedekah. Ngajak orang sholat, sedekah. Tidak harus uang, ya. Ingat-ingat, sembahyang duhur ditunggu sama malaikat, kok nggak sedekah? Tutup dulu bukunya. Asar masuk, kok nggak sedekah? Tunggu lagi sampai maghrib sama malaikat, nggak sedekah. Ayatnya nggak tahu ini.
sampai waktu yang pendek, maghrib isya, tidak sudah dikasih lagi waktu yang banyak, wis isya sampai subuh, malaikat nungguin, mana orang ini kok nggak kasih makan, nggak kasih minum, nggak kasih nasihat. Kalau orang berilmu dengan ilmunya, kalau harta dengan hartanya, kalau tenaga dengan tenaganya, ya, kalau nasihat dengan nasihatnya, sampai isya tertidur, subuh lenyap 1 hari, maka malaikat diperintahkan Allah terkutuk manusia yang tidak bersedekah 1 hari itu. Tulis. Jadi ada malaikat yang tugasnya ini menjaga dari subuh ini, kiroman dan katibin. Ditungguin kamu bisa subuh, sholat bagus, doa bagus, zikir bagus, tasbih bagus, Quran bagus. Ada yang kurang, gak sedekah, gak menginfak, kata malaikat yang kanan kiri, aku telah diberikan kekuasaan, wewenang. Siapa yang dari subuh sampai terbenamnya matahari tidak mengeluarkan 1 dinar atau 1 rupiah untuk fisabilillah di jalan Allah, aku akan sujud sama Allah. Ya Allah, timpakan musibah, bala, penyakit, ya, musibah, bala, penyakit, tutup rezekinya, dan aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum kau kabulkan. Malaikat ini sumpah. Allah langsung, betul, memang aku memberikan, ayatnya jelas. Makanya kalau orang-orang yang tidak mengeluarkan sedekah infak ini 1 hari buntu terus rezekinya. Malaikat doa, jangan dibuka rezekinya ya Allah, dan jangan mendapatkan kebaikan, kasih musibah, bala, dosa, wis. Nah, ingat-ingat ya Bu, diingat, walaupun 1 gelas aqua, walaupun 1 biji kurma, yang penting batas dari subuh sampai maghrib. Kalau maghrib kita sedekah, lain itu, sudah besok itu, bukan masuk 1 hari. Nah, apabila dikatai subuh, dia keluar bawa nasi bungkus, bawa nasi ini, kasih makan orang, kasih kemudahan orang lain, 2 malaikat sujud juga. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari tempat sujudku sebelum kau limpahkan rahmat karuniamu, kau deraskan, kau gantikan rezeki kepadanya. Doa sebaliknya, dan ampuni dosa-dosanya, dan masukkan dalam kelompok orang-orang yang takwa. Doanya 2 malaikat tadi. Dan kalau engkau tidak mengabulkan, aku tidak akan bangkit dari sujud. Nah, ini keutamaannya. Akhirnya Allah menjawab, aku kabulkan. Nah, walaupun hanya 1, menyeberangkan orang di jalan, menyeberangkan nasihat, ya, beri nasihat, niat infak, ya, paham? Nah, itu infak apa saja, nasihat, kita jalan mengambil batu atau pohon yang terhalang di jalan, kita beri, saya sedekah ya Allah, karena aku nggak punya uang, aku singkirkan ini, jadilah terima dalam amal kebaikan, begitu. Jadi tidak harus uang. Ya, paham maksudnya? Hati-hati 1 hari.
Jangan habis subuh wiridan, duha wiridan, duhur wiridan, asar wiridan, maghrib wiridan, tapi gak sedekah, ditolak atau ditangguhkan. Milih yang mana? Milih yang ngasih permen sama aqua 1 gelas daripada wiridan 1 hari 1 malam. Karena itu perintah Allah, wa anfaq, perintah Allah agar sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, nah, baik dikeluarkan secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi ada 2. Jadi memberikan kebaikan berarti menutupi kejahatan. Kalau tidak berbuat baik berarti jahat. Ada orang tidak pernah berbuat baik, itu pasti jahat. Karena nggak bisa hukum. Setiap ada perbuatan baik pasti orang itu tidak jahat. Tapi kalau jahat tidak, baik tidak, itu pasti cenderung jahat, cenderung buruk. Dibilang orang baik tidak, dibilang orang jahat tidak, ya pasti buruk. Nah, jadi harus ada nilai kebaikan, ya. Itulah yang mendapat tempat kemuliaan dan kesudahan yang baik. Nanti maksudnya 1 aqua tadi baik apa buruk? Kalau dulu, zaman Belanda, zaman bapak kita, kalau di rumah itu dikasih kendi agar orang lewat minum air. Itu sesungguhnya Nabi yang memiliki banyak rasa iba. Jadi sifat Nabi itu yang banyak memiliki rasa iba, yang punya sifat belas kasih. Jadi kalau orang yang nggak punya hati pasti nggak punya belas kasih. Ya, orang yang tidak punya belas kasih diharamkan masuk surga, walaupun sebagai 10 rakaat. Diharamkan orang yang bakhil, pelit, medit itu masuk surga. Nah, coba ingat-ingat. Jadi orang yang baik itu siapapun, bahkan Nabi SAW, walaupun yang minta itu naik onta, kamu jalan kaki, kasih. Jadi kamu jalan kaki, dia naik Mercy. Assalamualaikum Pak Haji, ada nggak uang 200.000? Oh ada. Padahal dia naik mobil 100.000. Nah itu maksudnya, itu naik onta, dia minta kepada kita, kita jangan nolak, tetap memberi, ya gitu, ya. Maka di situ pokok persoalannya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang buruk setiap pemberian kepada siapapun. Nah, memberi kepada siapapun tidak pernah ada nilai buruk, karena berangkatnya niat baik. Coba kalau milih-milih, memberi milih-milih, nanti kamu khawatir. Jadi harus milih, kalau nggak melarat, nggak bungkuk, nggak dikasih, ya. Kalau orang yang sehat, badannya kuat, nggak dikasih. Nah, itu ilmu fikih. Tapi ilmu tauhid tidak milih, selama dia mau menerima. Masa Allah ngerti hakikatnya, dimana kamu berdoa santai, gak kusuk, miring-miring, angop, tetap tidak ditolak sama Allah, diterima semuanya. Karena kamu semua memudahkan urusan manusia. Jadi urusanmu dengan Allah, setiap doa apapun tidak pernah ditolak, walaupun lalai.
Subhanallah. Tapi milih, maka Allah pun akan milih doamu. Kalau gak kusuk, tolak. Ayo milih yang mana? Milih semua, ambil paket Allah Ta'ala, mudahkan urusan manusia. Oh, nanti uangnya buat minum, urusan dia. Yayasan nanti ditipu, urusan dia. Mau uangnya dipakai, urusan dia. Yang penting kamu di hadapan Allah. Sama dengan apa? Kamu berdoa dusta sama Allah, kamu bohong sama Allah, tetap Allah kasih sama kamu. Karena orang dusta minta sama kamu aja kamu kasih. Betul? Orang yang di penjara itu kasih makan apa enggak? Kasih. Tetap kasih rezeki. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Maling kasih rezeki, perampok kasih rezeki, orang mabuk kasih rezeki, racun kasih rezeki, orang makan babi kasih rezeki. Allah nggak milih-milih kasih rezeki. Nah, sifat Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki tanpa pandang bulu. Paham? Sampai kalau jengking aja dipikirkan rezekinya sama Allah. Padahal untuk mati orang. Ular kobra. Rezekinya dipikirkan sama Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, jadi kalau sudah menunaikan syarat sholat, sedekah, beres. Habis duhur lari sedekah, habis asar sholat sedekah, habis maghrib diropel aja nanti maghrib isya sedekah, maghrib isya, subuh sedekah, duha sedekah, semua sedekah. Masya Allah, walaupun permen, beli permen 10 waktu, maghrib 1 permen, isya 1 permen, subuh 1 permen. Siapa yang makan? Anak kecil-kecil. Saya punya teman sahabat Aulia dulu, itu selalu bawa permen 1 kresek karena orang nggak punya. Setiap hari habis sholat duha pergi nyari anak-anak di sekolah, bagi permen sama dia sambil melihat ke atas. Waktu itu saya belum mengerti ilmunya, apa ini melihat ke atas dan langit atau lihat mendung, agar perbuatannya disaksikan oleh Allah. Ya Allah, waktu memberikan itu harus saya ingat, langsung membaca 1 ayat Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal aziz. Allah yang kelak bersaksian, para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu dan kaum-kaum yang mengetahuinya, sungguh Allah Ta'ala itu maha bijaksana.